Pihak Yosef Subang desak polisi agar Danu jadi tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir dan telah memasuki bulan ketiga. Semakin menarik untuk disimak bagaimana kiprah para saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang seperti Yosef Hidayah alias Yosef Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu dan Yoris Raja Amarullah alias Yoris Subang. Mereka semua merupakan orang terdekat dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang, yaitu Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, 23. Ketiga saksi tersebut dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu meski dalam satu keluarga, Yosef Hidayah alias Yosef Subang adalah bapak Yoris dan Danu keponakannya. Akan tetapi mereka bertiga berseberangan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini meski Yosef Subang merupakan ayah dari Yoris dan anggota keluarga dari Danu. Pihak dari Yosef juga masih mempersalahkan statement Danu terkait banpol ketika berada di TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahkan informasi terakhir yang berhasil dihimpun desjabar.com, pengacara Yosef Subang, Rohman Hidayat kembali mengingatkan polisi tentang Danu yang sudah masuk dalam TKP pembunuhan Subang. Rohman Hidayat mengingatkan kepada polisi kasus serupa terjadi pada mantan Sekjen PSSI Joko Driono. Pengacara Yosef Subang itu menjelaskan perihal Joko Driono sama kasusnya dengan yang dilakukan Danu. Joko dipenjara 1 tahun 6 bulan terkait perusakan barang bukti kasus pengaturan skor. Kalau Joko Driono saja bisa dipenjara karena perusakan barang bukti, tapi untuk Danu masih belum diperiksa, ujar Rohman Hidayat, Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Danu sebelumnya mengakui disuruh oleh oknum banpol untuk masuk ke dalam TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Danu masuk ke TKP sehari pasca ditemukan mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni tanggal 19 Agustus tahun 2021. Di mana di dalam kamar mandi rumah tersebut dikuras bak mandinya bahkan menemukan benda tajam di dalamnya hanya disimpan lagi. Menurut Danu, oknum banpol lah yang menyuruh Suaya melakukan itu. Namun tentu saja Rohman Hidayat tidak mau menggubrisnya, karena menurutnya disuruh tidak disuruh tetap saja Danu sudah masuk ke TKP dan itu melanggar KUHP. Namun tuduhan serupa juga dilontarkan oleh pengacara Danu dan Yoris, Ahmad Taufan Sudirjo. Karena menurutnya Yosef dan adiknya Mulyana juga pada hari yang sama berada di lokasi TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang untuk mengambil barang. Rohman Hidayat juga mengklarifikasinya karena Yosef dan Mulyana datang ke TKP pembunuhan Subang tersebut bukan kehendak pribadi tapi disuruh oleh pihak polisi.